Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai intake manifold atau intake runner ya. Nah, setelah sebelumnya kita bahas tentang exhaust ya, exhaust manifold. Nah, hari ini kita ke bagian intake. Kebetulan kemarin ada request dari viewers di IG untuk membahas teknologi Mazda VICS ya, Variable Intake Charge System. Nah, jadi karena itu adalah sistem yang memanipulasi panjang intake runner ya. Jadi sekalian saja saya bahas sekaligus dengan eee, basic dari intake runner sendiri dan bagaimana panjangnya nanti mempengaruhi performa mesin. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Nah, jadi, seperti exhaust manifold, intake manifold sendiri dia adalah part dari mesin ya, yang sifatnya itu pasif, jadi dia tidak bergerak ya. Nah, jadi nanti desain dari intake, manifold itu juga nanti, sebetulnya didesain untuk, spesifik ya, di RPM tertentu. Jadi kalau misalkan kayak kemarin kita bahas exhaust manifold, nanti kan panjangnya akan menentukan, proses scavenging-nya kan. Nah, jadi scavenging-nya nanti optimal di RPM berapa. Nah, intake runner atau intake manifold juga sama nanti. Dia akan di-tuning ya, sebetulnya spesifik untuk RPM tertentu. Oke, nah kenapa seperti itu? Nah, coba kita lihat dulu ya penjelasannya. Oke, jadi ini ada mesin 4 silinder misalkan ya, kemudian di sini ada intake runner-nya berarti ada 4. Kemudian di sini silinder satu terjadi power stroke, kedua ini kompresi, ketiga ini lagi proses exhaust atau buang, lalu keempat ini lagi intake kan. Nah, ketika proses intake tentu saja nanti ada udara yang masuk ya, ini yang merah, udara yang masuk yang merah. Karena klepnya terbuka, otomatis udaranya masuk kan, masuk. Jadi dia masuk ke mesin, terjadi pembakaran. Nah, sementara di sini di kompresi kan, kompresi ini kan terjadi sesaat setelah intake kan, jadi setelah intake kan kompresi. Nah, apa yang terjadi pada saat kompresi? Si katupnya kan nutup ya, jadi si valve-nya nutup. Nah, bayangkan ketika ini sebelumnya kan ini pasti intake kan. Ketika intake dia kan nyedot udara kan dari sini kan. Set, nyedot udara. Nah, di sini ketika dia kompresi kan nutup, tek. Nah, udara yang datang itu kan nanti nggak bisa masuk, betul nggak? Nggak bisa masuk. Nah, apa yang terjadi? Udara yang datang yang tidak bisa masuk tadi karena klepnya tertutup, dia akan sederhananya mantul. Mantul ya, mantul set, kemudian mantul. Nah, ini pantulannya yang biru ya, yang biru. Nah, di sini kan ada namanya plenum ya. Jadi bagian di sini namanya plenum. Nah, jadi plenum ini si udara yang mantul tadi akan memantul ke plenum balik lagi. Nah, kenapa ini saya bedakan warnanya? Jadi nanti sebetulnya udara yang mantul ini pasti energinya akan beda kan? Karena dia mantul berarti kan nanti udara yang mantul di sini tidak akan sebesar udara yang pertama kan. Nah, kemudian mantul lagi ke plenum, nanti balik lagi kan. Nah, kalau kita desain si panjang runnernya ini dengan tepat, kita bisa membuat udara yang tadi mantul ini dia akan masuk lagi ke mesin. Nah, jadi selain nanti ada udara yang baru dari sini, kita juga bisa memaksa sebagian udara yang mantul-mantul tadi untuk masuk ke mesin. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti kita namakan dengan ram air effect atau supercharging effect gitu. Nah, sementara proses mantul-mantulnya udara di sini itu disebut dengan resonansi Helmholtz. Jadi si udaranya itu akan mantul, mantul, mantul sampai nanti sebetulnya nanti ya hilang energinya kan. Tapi kita ingin memanfaatkan pantulannya tadi untuk memaksa eh, apa namanya ada tambahan udara lah ya yang masuk ke mesin selain udara dari sini gitu. Oke. Nah, sekarang timing pantulan udaranya itu nanti ya. Jadi seberapa banyak pantulannya
yang terjadi dan nanti timing udara yang masuk ke sini, udara tambahan ya maksudnya, itu akan ditentukan oleh panjang intake runner-nya kan. Nah, jadi kalau misalkan kita punya panjang intake runner yang panjang, misalkan panjangnya L ya, maka nanti dia akan cocok untuk penggunaan di RPM yang rendah. Jadi nanti si supercharging effect-nya itu akan optimal di RPM rendah. Kenapa? Karena kalau runner-nya panjang, berarti kan udara yang bolak-balik itu punya cukup waktu kan? Punya cukup waktu sampai dia bisa masuk lagi ke sini. Karena kan RPM rendah kan gerakan buka tutup katupnya kan pelan kan. Nah, jadi nanti karena panjang cocok nih. Ya, jadi si udara yang bolak-baliknya itu kemungkinan bisa masuk ke dalam mesin gitu. Karena tadi panjang dan frekuensi udara bolak-baliknya rendah gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan RPM-nya tinggi nih. Jadi intake-nya panjang tapi RPM tinggi. Nah, kalau RPM tinggi berarti kan nanti si gerakan buka tutup katupnya kan cepat. Nah, sementara ini kan panjang, jadi butuh waktu kan? Butuh waktu dia. Sini lama, balik lagi lama kan? Jadi otomatis lama-lama energi dari si udara yang bolak-baliknya habis atau istilahnya terdisipasi. Gitu. Nah, jadi kalau RPM tinggi Bang gimana? Ya udah kita buat runner-nya lebih pendek, ya kan? Kalau runner-nya lebih pendek, gerakan buka tutup klepnya cepat. Di sini kan jarak yang ditempuh kan juga dekat kan? Nah, jadi dia energinya tidak mudah untuk terdisipasi. Jadi ketika ini buka tutup cepat, nah dia bisa masuk gitu. Ya karena di sini juga pendek kan, RPM juga tinggi. Nah, jadi intake runner panjang nanti cocok untuk RPM yang rendah. Sementara intake runner yang pendek nanti cocok untuk tenaga di putaran atas atau RPM tinggi. Gitu ya. Oke, jadi L panjang, frekuensi bolak-baliknya rendah, cocok untuk RPM rendah. Sementara L yang pendek nanti frekuensi bolak-baliknya tinggi, sehingga nanti dia akan lebih cocok untuk RPM tinggi. Nah, jadinya balik lagi nih, desain dari si panjang dari intake runner-nya itu akan spesifik kan. Kalau panjang untuk RPM rendah, kalau pendek untuk RPM tinggi. Begitu kan? Nah, terus bagaimana caranya kita ingin dua-duanya dapat, RPM rendahnya bagus, RPM tingginya bagus. Nah, maka digunakanlah desain variabel intake manifold. Jadi si intake manifoldnya tuh ada dua set, ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, inilah teknologi dari Mazda VICS atau Variable Intake Charge System. Jadi dia adalah teknologi yang mengatur. Jadi ada dua intake runner, yang satu yang panjang, yang satu yang pendek gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, jadi di RPM di bawah 5000 RPM-an ya. Ketika ada udara masuk, maka udara masuk itu akan mengalir di runner yang panjang. Nah, tujuannya apa? Ya optimisasi untuk RPM rendah kan? RPM rendah, dia kan butuh intake runner yang panjang kan tadi. Nah, jadi di bawah 5000 RPM dia ngalirnya ke sini nih. Nah, kemudian di sini ada semacam solenoida. Jadi solenoida itu semacam aktuator ya, untuk nanti menggerakkan sistem katup atau valve. Nah, katupnya ini. Di sini ada sebuah katup. Nah, di sini tertutup ya. Kalau di bawah 5000 dia tertutup. Nah, ketika nanti RPM makin tinggi, dalam kasus ini di atas 5000-an RPM, maka nanti si solenoida ini akan membuka katup ini. Jadi nanti ECU akan memerintahkan solenoida ini untuk membuka katup ini. Sehingga nanti udara akan memilih jalan yang lebih pendek kan. Nah, lebih pendek sehingga nanti intake runner yang digunakan yang ini, yang panjangnya lebih pendek. Otomatis itu akan membuat power band-nya lebih linear dan lebih luas kan. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, misalkan ini adalah profil tenaganya kan. Ini saya ambil dari penjelasan dari VICS BP engine-nya Mazda ya. Oke. Jadi di sini
Nah, kalau tidak pakai sistem VICS itu, maka nanti profil tenaganya gini nih, yang biru. Nah, tapi karena ada teknologi VICS ini, nah nanti profil tenaganya ketika 5000 RPM ke atas dia akan gini. Tuh, jadi akan terjadi ya lonjakan tenaga, tapi lonjakan tenaganya itu sifatnya linier ya, dan dia lebih merata gitu. Nah, kemudian nanti si mesin ini dia punya redline di 7000 RPM. Nah, mesin BPI engine ini digunakan di Mazda 323 atau Astina ya kalau di Indonesia ya, yang mesinnya itu 1800 cc gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi kesimpulannya, intake nalar panjang kan cocok untuk frekuensi rendah, maksudnya frekuensi udaranya rendah, dia akan cocok di RPM yang rendah. Sementara nanti intake runner yang pendek, dia akan cocok untuk RPM di putaran tinggi seperti itu ya. Oke, itu untuk video hari ini. Nah, mungkin next video saya akan membahas mengenai pengaruh dari diameter dari si intake runner-nya. Kalau ini kan panjangnya ya, gitu. Oke, mungkin itu video untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan subscribe kalau kalian suka dengan video-video seperti ini ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.